Ya jelas kedua pemain sambil menunggu abang-abang dari pengadil pertandingan. Ya, king out babak yang pertama sudah dimulai. Lihat bola pertama langsung diarahkan ke belakang oleh Sabirin Idi. Lihat Khalidi kurang cermat kontrol bola, lagi-lagi kita lihat dibuang saja keluar lapangan oleh pemain dari Poros Muda. Lemparan ke dalam di awal-awal babak yang pertama sudah dilakukan. Nomor punggung 17 tadi dibuang saja kembali oleh anak-anak Indatu FC. Kembali lemparan ke dalam sudah lakukan, kembali didapatkan nomor punggung 11, coba mengejar ke Irwan Jawi. Luar biasa kita lihat umpan-umpan yang diberikan oleh anak-anak Poros Muda di awal-awal babak yang pertama. 14 kali ke belakang Muji, lagi-lagi kita lihat masih kosong-kosong itu sementara di awal-awal babak yang pertama. Nomor punggung 18 dari Poros Muda tarik ke belakang, Yuda melebar di samping kiri pertahanan Poros Muda. Kita lihat Khalidi nomor punggung 9 tarik ke belakang, nomor punggung 4 pada siapa diberikan langsung saja ke depan. Khalidi yang dituju di sebelah kiri pertahanan Poros Muda. Lihat Khalidi ambil ancang-ancang, tarik lagi ke belakang, umpan langsung ke depan gawang, disundul saja oleh pemain belakang dari Poros Muda. Langsung ke depan Hatta yang dituju. Kita lihat ini dia Hatta berlari cukup kencang menyisir sektor kiri pertahanan lawan. Nomor punggung 8 tarik lagi ke belakang. Kalian nomor punggung 18 umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Muji tadi cukup cepat. Kapten kesebelasan Andri Maireza tadi Dayat Jangka Iqbal. Kita lihat nomor punggung 6 tarik ke belakang, nomor punggung 12 dari Indatu FC langsung ke depan yang dituju Khalidi, namun lebih dekat ke penjaga gawang paling senior yang dimiliki oleh Poros Muda, Agusri. Kita lihat Agusri langsung lakukan tendangan melambung ke tengah lapangan. Kita lihat Moji yang dituju, lagi-lagi kandas Iqbal nomor punggung 6 dari Indatu kerjasama dengan nomor punggung 11. Lagi-lagi Hatta telah mencoba membangun serangan sektor tengah. Irwan Gandapura jalan langsung ke depan. Hatta yang disitu lepas jalan masuki kotak penalti. Hatta coba melewati pemain lawan, tarik lagi ke belakang, gagal. Kita lihat dengan cepat tadi nomor punggung 4 merebut bola dari kaki Hatta, langsung arahkan kepada Sabirin Iqbal tadi, dicocor saja keluar lapangan oleh kapten kesebelasan nomor punggung 14 Muhammad Fadil. Kita lihat bukan lemparan Iqbal pada siapa diberikan, langsung ke tengah nomor punggung 4. Kita lihat umpan melebar maksudnya kepada Sabirin, sliding tackle dilakukan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, sudah lakukan umpan lambung ke depan gawang. Yuda menyambut umpan, tarik ke belakang. Dayat Jangka, lagi-lagi Dayat Mukaddam sodorkan ke belakang, disambut tangkapan oleh Agusri. Selamatlah gawang dari Poros Muda di awal-awal babak yang pertama. Agusri tendangan melambung langsung ke depan gawang. Andri Mareza tadi melakukan sundulan keluar lapangan. Pelanggaran bebas gelat dihadapi oleh Irwan Jawi. Kita lihat pemain paling senior yang dimiliki oleh tim Poros Muda, maksudnya langsung kepada Hatta. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Awas gawang Indatu FC di babak yang pertama. Ibnu melebar saja di samping kiri. Kita lihat langsung arahkan ke depan yang dituju nomor punggung 11. Kita lihat Edi gagal, lagi-lagi dari nomor punggung 18 dari Poros Muda Yusmadi. Lemparan ke dalam, Zulfan sudah lakukan. Kita lihat salah dalam melakukan lemparan, bola diberikan kepada lawan. Iqbal yang akan melakukan lemparan dari Indatu FC sudah lakukan,
Sabirin kontrol bola ke belakang, Iqbal kembali langsung ke depan, direbut kembali oleh anak-anak dari Poros Muda. Irwan Jawi, umpan lambung melebar, maksudnya kepada Hatta. Lagi-lagi Iqbal, kita lihat bayangan ini cukup ketat oleh Hatta, terlepas. Kita lihat Hatta kembali, yang dituju nomor punggung 18 Yusmadi. Murtala langsung ke depan, arahkan maksudnya kepada Khalidi tadi, cukup cepat. Kita lihat pemain belakang dari Poros Muda menyambut umpan. Lagi-lagi umpan terlepas, umpan dal yang dituju. Ini dia umpan dal, mantan pemain Persipasi di Liga 3 Nasional. Hatta terlepas tadi, lakukan tendangan voli. Lagi-lagi gagal serangan yang dibangun oleh anak-anak Poros Muda di babak yang pertama. Tenang-tenang saja kita lihat. Ibnu penjaga gawang dari Indatu. Lagi-lagi dalam membangun serangan anak-anak dari Indatu. Dayat Jangka, Murtala. Luar biasa kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh pemain depan dari Indatu, terlepas. Khalidi terjatuh sendirian. Kita lihat Khalidi mengejar bola lebih dekat kepada penjaga gawang Agus Ri tadi. Langsung diberikan kepada rekan di sebelah kiri. Kita lihat tarik lagi ke belakang, langsung arahkan ke depan. Muji yang dituju, luar biasa kita lihat Muji mengejar dua pemain lawan langsung ke depan, berikan umpan maksudnya kepada Hatta. Kurang cermat umpan yang diberikan, dihadang oleh Iqbal tadi. Lagi-lagi Murtala, Dayat Jangka melebar kepada Khalidi. Ini dia Khalidi nomor punggung 9. Sabir Judi yang dituju, umpan terobosan membelah ruang. Kita lihat Sabiri mencoba melewati lawan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru yang pertama di babak yang pertama untuk tim Indatu FC. Yang kita lihat satu peluang didapatkan oleh tim Indatu di babak yang pertama. Apakah mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh pemain depan Indatu? Mari sama-sama kita saksikan tendangan penjuru. Sabirin ambil ancang-ancang, sudah lakukan melapuk depan gawang, coba disundul oleh Sabirin, dan lagi-lagi Iqbal kotor saja keluar, melaju ke depan. Kita lihat Hatta sendirian kerjasama dengan Zulfan nomor punggung 17. Ya, Hatta terbentur kaki pemain lawan, terjatuh. Kita lihat Iqbal kuasai kembali. Iqbal lagi-lagi luar biasa pergerakan permainan 1-2 diperagakan oleh tim tuan rumah Indatu di babak yang pertama. Agus Ri cukup sigap mengamankan bola, berikan kepada Muji maksudnya. Andri Mayaga mencoba mengejar. Kita lihat kapten kesebelasan terlepas, berikan umpan ke depan gawang. Sabirin yang dituju. Kita lihat lagi-lagi cukup sigap pemain belakang dari Poros Muda Irwan Jawi tadi, membuang bola ke depan. Lagi-lagi gagal. Kita lihat umpan yang diberikan Murtala pada pemain nomor punggung 11. Kita lihat Edi Murtala langsung ke arah gawang. Luar biasa kita lihat, dilepaskan saja oleh gawang dari Agus Ri. Dari percobaan tendangan-tendangan yang kurang tepat sasaran dari pemain tuan rumah Indatu, masih imbang 0-0 di babak yang pertama. Yang pada penonton kami yang masih berada di luar, segera memasuki lapangan pertandingan, karena beberapa menit sudah pertandingan babak yang pertama sudah kami gelar. Ya, kita lihat Murtala dari ke belakang Dayat Jangka. Lagi-lagi kita lihat gagal serangan. Luar biasa kita lihat langsung tendangan bebas diberikan wasit untuk tim Indatu. Bola dihadapi oleh Dayat Jangka, nomor 3 Dayat Jangka. Dua pemain melakukan pagar betis. Kita lihat umpan melebar kepada Andri. Lakukan tendangan Andri ke depan gawang, maksudnya kepada pemain depan Sabirin. Keluar lapangan dan lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak Indatu. Sudah lakukan. Lagi-lagi dalam satu pelanggaran dilakukan oleh pemain bawah Poros Muda FC. Lagi-lagi dalam tendangan bebas diberikan. Satu peluang didapatkan kembali oleh anak-anak Indatu di babak yang pertama di sektor kanan pertahanan
Poros Muda. Bola dihadapi oleh Iqbal, kita lihat spesialis tendangan bola-bola mati. Ini dia Iqbal, mantan pemain PSAS Aceh Tingkil, ya sore hari ini memperkuat tim dari tuan rumah Indatu FC. Kita lihat gagal lagi serangan dari anak-anak Indatu, lagi-lagi Andre Maireza, mantan kapten Pesangan Merayat. Iqbal kerjasama dengan Murtala nomor 2, lepaskan tembakan, melebar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk anak-anak Poros Muda, salah satu sponsor kami, Bizan Sponsor. Ya, lagi-lagi di dalamnya pertandingan, kita lihat Yuda lepaskan umpan maksudnya kepada Sabirin, digagalkan oleh Irwan. Nomor punggung 8 Hatta, maksudnya kepada Musaddal, didapatkan dari Musaddal. Luar biasa pergerakan, cukup mudah bagi Zakirul Fuad tadi mengamankan bola dari kaki Musaddal. Serangan balik cukup cepat, Sabirin ini terlepas sektor kiri pertahanan lawan. Sabirin lepaskan umpan mendatar tadi, Yuda tidak bisa menjangkau bola. Lagi-lagi anak-anak dari Poros Muda membangun serangan kelas Irwan Jawi nomor punggung 16. Lagi-lagi kita lihat nomor punggung 18 dapatkan bola langsung ke depan. Tidak ada rekan yang menunggu umpan dari nomor punggung 18 Yusmadi tadi. Terlepas begitu saja, kita lihat tenang-tenang saja. Zakirul Fuad tarik lagi ke belakang kerjasama dengan penjaga gawang Ibnu, penjaga gawang Pora Kabupaten Biren. Sore hari ini memperkuat tim Indatu FC. Lagi-lagi jual beli serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Jaya Jangka berpindah haluan kepada Andre Maireza, kapten kesebelasan. Sabirin ini kita lihat bermain melebar ke Sabirin, menusuk ke jantung pertahanan lawan. Pada siapa diberikan, kita lihat Sabirin mencoba melewati lawan, melebar kepada Iqbal, lepaskan umpan, disambut oleh Sabirin tadi, berbentur dengan penjaga gawang Agustri. Yang kita lihat Agustri sudah mampu bangkit kembali. Pelanggaran diberikan untuk Poros Muda. Lakukan tendangan Agustri, melambung ke tengah lapangan sundulan Yuda. Kali ini yang dituju nomor punggung 9, mencoba melewati lawan, jatuhkan nomor punggung 5 dari Poros Muda. Kita lihat Banon, akibat tarikan dari Khalidi, wasit langsung memberikan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Poros Muda. Di daerah pertahanan sendiri, bola dihadapi oleh penjaga gawang Agustri. Masih imbang 0-0 di babak yang pertama pertandingan hari yang pertama babak 8 besar. Perebutan 1 tiket ke babak semifinal. 2 tim penuh bintang ya sore hari ini sedang bertarung memperebutkan 1 tiket ke babak semifinal. Yang masih imbang 0-0, Poros Muda berhadapan dengan Indatu FC Segiri, Kecamatan Sesangan. Lemparan ke dalam kembali ke kanan nomor punggung 5. Sudah lakukan Moji yang lagi-lagi dalam mengangkat kaki cukup tinggi dari Moji, mengenai wajah dari Zakirul Fuad. Yang kita lihat Zakirul Fuad masih memegang wajah akibat mendapat 1 tendangan kungfu dari Moji. Ya, wasit langsung berikan pelanggaran untuk tim Indatu. Dan masih mampu melanjutkan. Kita lihat Zakirul Fuad langsung menghadapi bola, dekat saja berikan kepada tim atau pemain sekampung halaman. Daya jangka tadi Iqbal melebar, berikan maksudnya kepada Edi tadi. Murtala kembali, kita lihat nomor punggung 4, lagi-lagi terjatuh Murtala akibat mendapat 1 dorongan tadi. Tendangan bebas kembali diberikan di daerah pertahanan sendiri. Daya jangka ambil ancang-ancang lakukan tendangan, sudah lakukan,
lambung melebar kepada Iqbal, terlepas kerjasama dengan Edi, nomor punggung 11. Didapatkan kembali oleh nomor punggung 18 Yusmadi. Julfan kembali, luar biasa pergerakan Julfan, umpan lambung ke depan, Muji Mufaddal yang dituju, nomor punggung 15. Kita lihat Kasir, lagi-lagi gagal serangan yang dibangun oleh anak-anak poros muda. Iqbal mencoba melewati Yusmadi, luar biasa kita lihat Iqbal kuasai bola. Murtala melebar, pindah haluan, kita lihat Yuda nomor punggung 10 terlepas, kita lihat berjibaku Yuda dengan Tasir tadi. Andre Maireza di sektor kiri, pertahanan lawan, lepaskan umpan, maksudnya kepada Sabidin, masih didapatkan Edi. Zulfan buang saja ke depan, Hatta yang di nomor punggung 8, Muji nomor punggung 9 telah terlepas. Muji mencoba mengejar, umpan yang cukup jauh tadi disodorkan sendiri oleh Muji, kembali gagal didapatkan. Lagi-lagi anak-anak dari Indatu, Dayat Jangka melebar saja kepada Iqbal, nomor punggung 6. Kita lihat luar biasa pergerakan yang dilakukan oleh wingback kiri yang dimiliki oleh Indatu FC Iqbal, pemain PSAS Aceh Singkil di Liga 3 Nasional, dan sore hari ini diturunkan oleh tim Indatu FC Cagiri, Kecamatan Pesangan. Lagi-lagi kita lihat letakkan umpan, maksudnya kepada Sabiri. Luar biasa, gol yang pertama diciptakan oleh pemain Indatu FC Cagiri, Kecamatan Pesangan lewat kaki pemain depan Khalidi nomor punggung 9. 1-0 merubah angka, merubah kedudukan. Luar biasa, gol yang pertama diciptakan oleh luar biasa, gol yang pertama diciptakan oleh pemain Indatu FC Cagiri, Kecamatan Pesangan lewat kaki pemain depan Khalidi nomor punggung 9. 1-0 merubah angka, merubah kedudukan. Salah seorang pemain Zakil Fuad kiranya sudah keluar untuk mendapatkan sedikit perawatan akibat berbenturan dengan kaki pemain depan dari poros muda tadi. Zakil Fuad dan mendapatkan perawatan sementara di luar lapangan. Kembali dilanjutkan pertandingan. Sudah 1-0 tim tuan rumah unggul sementara atas tim poros muda. Setelah Mufaddal dijatuhkan di daerah pertahanan lawan, kesempatan emas didapatkan Irwan Jawi Dalag yang akan melakukan tendangan bebas. Dan sejumlah pemain dari Indatu FC melakukan pagar betis untuk menghadang laju tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Irwan Jawi. Dia Irwan Jawi, pemain senior yang dimiliki oleh poros muda, mantan pemain PSSB Biren dan Persipura Gandapura. Lepaskan tendangan, menyusir tanah tadi, dapatkan kembali Yusmadi, gagal. Edi langsung menuju ke depan, Sabirin yang dituju, luar biasa dan dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak dari Indatu di daerah pertahanan lawan. Dan sudah 1-0 mereka unggul sementara di babak yang pertama lewat gol yang diciptakan oleh Khalidi nomor punggung 9. Sudah lakukan lemparan ke dalam, Edi nomor punggung 11 lakukan tembakan. Cukup mudah kita lihat palang pintu dari poros muda Irwan Jawi. Hatta yang dituju nomor punggung 8 langsung membawa bola berlari ke depan, kita lihat arahkan kepada Tasir, lagi-lagi terlepas. Kita lihat Puji nomor punggung 9 terlepas masuki kotak penalti, dari ke belakang Tasir yang dituju. Cukup cepat Murtala tadi menyongsong bola, gagal lagi serangan yang dibangun oleh anak-anak poros muda untuk menyamakan kedudukan. Serangan balik cukup cepat, lagi-lagi kita lihat lebih dekat kepada penjaga gawang Agusri
lemparkan saja kepada Irwan Jawi. Agusri kita lihat nomor punggung 15 kuasai bola Tasir. Lagi-lagi kita lihat Muhammad Fadil, kapten kesebelasan. Zulfan kembali, pada siapa diberikan, langsung ke arah Muji, kurang tepat sasaran sundulan, maksudnya kepada Irwan Jawi. Bola didapatkan oleh Dayat Jangka, melebar di sebelah kiri. Kita lihat Khalidi, nomor punggung 9, pencetak gol pertama untuk tim tuan rumah Indatu FC. Dari belakang lagi-lagi Dayat Jangka, terlepas kita lihat, namun wasit sudah meniup peluit pertanda terjadi satu pelanggaran dilakukan oleh pemain depan dari Indatu FC terhadap Muhammad Fadil tadi. Tangan bebas sudah diberikan. Kembali ke jalannya pertandingan. Kita lihat Zulfan, nomor punggung 17, berikan kepada Muji. Dia Muji, main berbakat yang dimiliki oleh poros muda. Luar biasa. Zulfan kembali diarahkan langsung ke kotak penalti. Cukup sigap kita lihat penjaga gawang menyongsong umpan tadi Ibnu, penjaga gawang yang dimiliki oleh Indatu, penjaga gawang yang pernah memperkuat tim Pora Kabupaten Biren. Sore hari ini turun memperkuat tim tuan rumah Indatu FC Tegiri, Kecamatan Pesangan. Dayat Jangka, Sabirin Idi yang dituju. Cukup cepat tadi Muhammad Fadil, kapten kesebelasan, menyongsong umpan. Lagi-lagi kita lihat jual beli serangan dari kedua kesebelasan. Murtala, berduel Murtala dengan dua pemain lawan, dijatuhkan oleh Irwan. Kita lihat tendangan bebas langsung diberikan oleh wasit pengadil pertandingan Bapak Subangkit dari Askap PSSI Kabupaten Biren. Ya, sore hari ini memimpin laga babak 8 besar antara tuan rumah Indatu FC berhadapan dengan poros muda. Dayat Jangka kembali, dekat saja maksudnya kepada Andre Maireza, keluar lapangan. Cukup cepat bola diberikan oleh Dayat tadi, tidak mampu dikejar oleh kapten kesebelasan Andre Maireza. Ya, masih 1-0 untuk sementara tuan rumah Indatu unggul atas poros muda. Adakah saja Irwan Jawi, kita lihat berikan umpan ke depan, dunia kepada Tasir tadi, lebih dekat kepada pemain lawan Murtala. Sudah lagi-lagi Irwan Jawi dapatkan bola. Tasir kita lihat luar biasa pergerakan, menutup ruang dari Zakiul Kuat. Sudah melanjutkan kembali pertandingan Zakiul setelah mendapatkan sedikit perawatan tadi. Jatuhkan kembali, namun wasit bukan menganggap suatu pelanggaran. Bola dilanjutkan kembali. Muhammad Fadil melebar. Julfan berikan umpan, Muhammad Hatta yang dituju. Lemparan ke dalam diberikan untuk anak-anak poros muda FC, ya, di mana mereka sudah tertinggal lebih dulu 1-0 lewat gol pemain depan dari Indatu FC Khalidi. Sudah lakukan, dibuang jauh keluar lapangan. Lagi-lagi kita lihat tendangan atau lemparan ke dalam diberikan. Sudah lakukan, tendang saja ke depan. Sabirin Idi yang dituju, terlepas Sabirin. Sendiri yang berlari. Kita lihat Sabirin mencoba melawan keluar pemain lawan. Terjatuh, namun wasit bukan menganggap suatu pelanggaran. Lemah badan dikatakan. Sudah bangkit kembali Sabirin. Bola dilanjutkan Irwan Jawi dalam melambung tinggi di tengah lapangan, disundul oleh Tasir. Maksudnya kepada Hatta, terlepas kali. Ditarik dari belakang tadi oleh nomor punggung 12. Tanpa ampun, tanpa ragu wasit langsung menghadiahkan satu kartu kuning untuk pemain belakang dari Indatu nomor punggung 12. Nomor punggung 12 Adi yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit. Ya, kartu kuning pertama didapatkan oleh Indatu FC di babak yang pertama. Tendangan bebas, kita lihat bola dihadapi oleh kapten kesebelasan, lepaskan tendangan melambung cukup tinggi di atas mister gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Ibnu.
Ambil ancang-ancang kalian Ibnu akan melakukan tendangan gawang. Sudah lakukan. Lambung ke tengah lapangan. Murdala. Bola didapatkan. Yuda kembali. Luar biasa. Khalidi. Maksudnya kepada Sabirin. Cukup cepat dari pemain dari kapten kesebelasan Poros Muda. Muhammad Fadil. Irwan Jawi kembali. Bayang-bayang cukup ketat. Kita lihat. Muntasir menyisir di sebelah kanan. Melepaskan umpan maksudnya kepada Hatta. Bayang-bayang dibuang saja oleh pemain Poros Muda. Lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak Indatu. Andre Mereza sudah lakukan. Maksudnya kepada Yuda. Jasa masa kedua diperagakan oleh pemain kedua kesebelasan. Pelanggaran terjadi. Murdala berikan umpan melebar di sebelah kiri pertahanan lawan. Khalidi kita lihat. Tarik lagi ke belakang. Umpan pada siapa diberikan dan langsung menuju kapten kesebelasan. Namun bola dibiarkan saja oleh Andri Maireza dan kapten kesebelasan Muhammad Fadil. Dengan gawang sudah dilakukan. Agusri lebar saja kita lihat. Muhammad Fadil kapten kesebelasan arahkan ke depan. Muntasir tengah lapangan. Lagi-lagi gagal serangan yang dibangun oleh anak-anak Poros Muda. Kita lihat boleh dilepaskan kembali oleh anak-anak Indatu. Gagal kembali. Yusmadi nomor punggung 18 melebar kepada Julfan nomor punggung 17. Melebar kepada Mufaddal. Dia Mufaddal nomor punggung 12 telah terlepas. Buang saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk tim Poros Muda FC. Daripada skor sementara masih 1-0. Tim tuan rumah Indatu unggul atas Poros Muda. Lagi-lagi dalam lemparan dilakukan. Berikan umpan kepada Irwan dari nomor punggung 16. Yusmadi. Lepaskan umpan. Mufaddal. Bola menyentuh tangan Mufaddal. Handball dikatakan. Tendangan bebas di daerah pertahanan sendiri dari anak-anak dari Indatu. Edi lakukan tendangan langsung mengarah ke daerah pertahanan lawan. Terlepas kita lihat Sabirin berikan umpan maksudnya kepada Khalidi. Lebih dekat saja kepada Banon nomor punggung 5. Lagi-lagi Indatu FC bangun serangan. Gagal kita lihat. Edi tadi mengontrol bola dengan dada. Didapatkan kembali oleh anak Poros Muda. Julfan nomor punggung 17 menyisir sisi kiri pertahanan lawan. Julfan kita lihat wingback kanan luar biasa yang dimiliki oleh Poros Muda pada sore hari ini. Mampu merepotkan daerah pertahanan dari tim Indatu. Lepaskan umpan. Yusmadi tidak mampu dikejar. Out gawang. Tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang Ibnu. Sudah lakukan. Dekat saja penarikan. Di sebelah kiri pertahanan sendiri Iqbal. Tarik lagi ke belakang. Zaki Ulfuad. Jayat Jangka. Luar biasa kerjasama yang diperlihatkan oleh pemain-pemain dari Indatu. Melebar. Berpindah haluan. Di sektor kanan pertahanan lawan kelas Iqbal berikan umpan terobosan. Edi yang dituju nomor punggung 11. Lagi-lagi dari ke belakang kurang cermat. Bola didapatkan kembali oleh anak-anak dari Indatu. Lepaskan umpan ke depan. Zulfan lakukan sundulan. Yang kita lihat salah seorang pemain dari Indatu FC tergeletak di arena pertandingan. Yang mohon tim medis dimasukkan untuk melihat melanjutkan pertandingan. Digotong keluar lapangan sementara. Edi kiranya tadi sudah mampu melanjutkan kembali pertandingan.
kembali ke jalannya pertandingan. Julfan mendapatkan umpan dari Muhammad Fadil. Sejauh wasit yang meniup peluit petanda pertandingan babak yang pertama sudah selesai. Dan sambil menunggu jalannya pertandingan babak yang kedua, ya di sini kami informasikan untuk pertandingan besok sore, pertandingan hari yang kedua babak 8 besar. Deva Dirgantara Birut akan berhadapan dengan Unimal FC Lok Semawe, ya di mana tim Deva Dirgantara akan diperkuat oleh sejumlah pemain jemputan. Rian Nokja yang peluit sudah dibunyikan, pertanda pertandingan babak yang kedua sudah dilanjutkan. Ya, bola pertama jalan langsung diarahkan Kapten Muhammad Fadil langsung ke depan dari Poros Muda. Lagi-lagi Julfan nomor punggung 17 lepaskan umpan, maksudnya kepada Mufaddal, terlepas kontrol bola dari Mufaddal. Andre Mareza kapten ke-11. Ya, bola didapatkan kembali Andre Mareza kerjasama dengan Dayat, umpan ke depan maksudnya pada rekan Yuda, lebih dekat kepada penjaga gawang Agusri, tarik lagi ke belakang telat Irwan Jawi, lepaskan umpan Muji yang dituju, dia Muji, Muntasir melebar kerjasama dengan Yusmadi, melebar kepada Julfan, di sebelah kiri pertahanan lawan Julfan, melewati, lepaskan umpan, langsung mengarahkan bola ke gawang yang dikawal Ibnu. Lagi-lagi gagal, cukup sigap tadi Ibnu menyambut umpan dari Julfan, dengan mudah badan dijatuhkan. Kita lihat luar biasa penampilan dari penjaga gawang Pora Kabupaten, langsung mengarahkan bola ke gawang yang dikawal Ibnu. Lagi-lagi gagal, cukup sigap tadi Ibnu menyambut umpan dari Julfan, dengan mudah badan dijatuhkan. Kita lihat luar biasa penampilan dari penjaga gawang Pora Kabupaten Biren. Ibnu sore hari ini tampil gemilang bersama tim tuan rumah Indatu FC. Lagi-lagi Mufaddal dapatkan bola, tarik ke belakang, dan luar biasa permainan yang ditampilkan oleh anak-anak Poros Muda di babak yang kedua. Lagi-lagi terlepas Khalidi, kita lihat luar biasa. Yuda kembali bersama dengan Khalidi, sektor kiri pertahanan lawan sudah lakukan Andre Maireza. Lagi-lagi kita lihat lemparan ke dalam untuk Poros Muda. Lagi-lagi kita lihat Edi nomor punggung 11 mencuri bola dari Yusmadi, terlepas Murtala. Luar biasa pergerakan Murtala, kita lihat kerjasama kembali dengan Edi, melebar Iqbal yang dituju. Murtala kembali nomor 14 lakukan tendangan mengarah ke gawang yang dikawal Agusri. Lemah tembakan dari Murtala tadi, cukup tenang Agusri mengamankan bola, langsung arahkan ke depan, kaki kuat, buang ke samping. Kita lihat Yusmadi kembali membangun serangan dari Poros Muda, coba melewati Murtala. Ya, perhatian wasit, kita lihat di sektor kiri pertahanan lawan Yusmadi. Julfan lepaskan umpan mendatar, ditutul saja oleh Dayat Jangka. Sabirin Idi. Lagi-lagi kita lihat anak-anak dari Indatu FC mendapatkan peluang, lemparan ke dalam dilakukan Iqbal. Sudah lakukan Iqbal, lemparan ke dalam. Jatama Edi dari ke belakang, Iqbal kembali, luar biasa, mampu mengejar siram. Lagi-lagi dibuang saja keluar lapangan. Masuki babak yang kedua. Iqbal berikan kepada Yuda nomor punggung 10. Bayang-bayang cukup ketat, kita lihat
Lagi-lagi kita lihat pemain depan dari Indatu dijatuhkan. Nomor punggung 17. Kesempatan yang didapatkan untuk menambah keunggulan. Kita lihat apakah mampu dimanfaatkan oleh pemain depan dari Indatu. Lepaskan umpan melambung, disundur saja oleh Sabirin ini. Cukup cepat penjaga gawang Agustri menyambut umpan atau sundulan dari Sabirin tadi. Kembali aman gawang dari Poros Muda, terlepas kembali. Kita lihat Jasama main belakang dari Poros Muda, lagi-lagi didapatkan Murtala dari Indatu. Yuda, lagi-lagi Yuda dijatuhkan untuk pemain dari Indatu. Satu peluang emas didapatkan kembali. Bola dihadapi oleh Dayat Jangka. Sabirin ini kiranya yang akan mengambil tendangan. Jumlah pemain belakang dari Poros Muda melakukan pagar besi. Sudah lakukan Sabirin. Melebar beberapa meter di samping kanan penjaga gawang Agustri. Selamatlah gawang dari Poros Muda di babak yang kedua. Yang masih unggul 1-0 sementara tuan rumah Indatu Jagiri Kecamatan Pesangan. Buang lagi keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali Julfan. Sudah lakukan, berikan kepada kapten kesebelasan Muhammad Fadil nomor punggung 14. Lagi-lagi kita lihat anak-anak Poros Muda coba membangun serangan. Buang ke satu kali lanjutkan Julfan nomor punggung 17. Lemparan sudah lakukan, sadar yang dituju. Lagi-lagi direbut kembali oleh anak Indatu. Yuda, Edi, Irwan Jawi kembali. Kiram, pemain yang baru dimasukkan, nomor punggung 4. Lurah Kerman Kiram. Murtala, bola didapatkan. Khalidi mencetak gol pertama dari tuan rumah Indatu. Dicocor saja keluar lapangan oleh Banon. Pemain yang berposisi di sebelah kiri pertahanan dari Poros Muda sudah lakukan kembali lemparan. Yuda tarik ke belakang. Khalidi. Lagi-lagi Murtala nomor punggung 4. Jatuhkan oleh Irwan Jawi tadi. Lagi-lagi wasit kan. Namun belum satu pun peluang mampu dimanfaatkan oleh pemain Indatu untuk menambah keunggulan di babak yang kedua. Bola dihadapi oleh Dayat Jangka nomor punggung 17. Sudah lakukan. Untuk besar kalah. Luar biasa kawan. Bola pantulan tendangan dari Dayat Jangka tadi mampu merobek gala gawang yang dikawal Agustri. Merubah kedudukan, merubah angka 2-0. Sementara luar biasa penampilan dari Indatu FC. Sudah unggul 2-0 sementara. Masih ada waktu dan kesempatan bagi Poros Muda untuk mengejar ketertinggalan, bahkan untuk menyamakan kedudukan. Yang masih ada waktu yang diberikan di babak yang kedua. Lagi-lagi terlepas kita lihat pemain belakang Adi. Luar biasa kawan. Bola pantulan tendangan dari Dayat Jangka tadi mampu merobek gala gawang yang dikawal Agustri. Merubah kedudukan, merubah angka 2-0. Sementara luar biasa penampilan dari Indatu FC. Sudah unggul 2-0 sementara. Masih ada waktu dan kesempatan bagi Poros Muda untuk mengejar ketertinggalan, bahkan untuk menyamakan kedudukan. Yang masih ada waktu yang diberikan di babak yang kedua. Lagi-lagi terlepas kita lihat pemain belakang Adi langsung arahkan ke depan, maksudnya kepada Sabirin. Lagi-lagi gagal. Muhammad Fadil, Zulkiram berduel dengan Murtala. Zulkiram melebar, Mufaddal yang dituju dengan lapangan. Lagi-lagi sebelah kiri Mufaddal muncul, berikan umpan, maksudnya kepada Muntasir nomor punggung 15 tarik ke belakang. Lagi-lagi Julfan, kita lihat
Cukup sigap Julfan memberikan umpan kepada Muntasir. Lagi-lagi tarik ke belakang. Julfan kembali. Luar biasa penampilan daripada Julfan. Berikan Muntasir lagi. Nomor punggung 15 terlepas. Kita lihat. Serangan balik cukup cepat. Diperagakan oleh pemain Indatu. Perhatian wasit. Perhatian wasit untuk Poros Muda. Yang keluar nomor punggung 18. Yang keluar nomor punggung 18. Yang masuk nomor punggung 11. Zawil. Yang dalam sudah 2 pergantian dilakukan oleh pemain Poros Muda untuk menambah kekuatan untuk mengejar ketertinggalan dari tim Indatu FC di babak yang kedua. Yang sudah unggul 2-0 sementara tuan rumah Indatu FC atas Poros Muda FC Birit. Yang kami informasikan sekali lagi pada penonton kami untuk besok sore, jangan lupa jangan ketinggalan 2 tim besar partai perebutan 1 tiket ke babak semifinal. Diva Dirgantara Biren akan berhadapan dengan Unimal Lok Semawe. Bagaimana kedua kesebelasan besok dipastikan akan tampil dengan sejumlah pemain bintang jemputan. Erik Saputra dan kawan-kawan yang besok sore siap menghadapi kekuatan dari Unimal Lok Semawe yang sebagian besar diperkuat oleh pemain-pemain PSIS Lok Semawe. Kembali ke jalannya pertandingan. Dayat jangka terjatuh sendirian, bukan suatu pelanggaran. Kita lihat kembali Dayat berikan kepada Sabirin. Berdibantu kita lihat Sabirin dengan pemain belakang dari Poros Muda. Lagi-lagi Muhammad Fadil arahkan ke depan. Muntasir yang dituju coba dikejar oleh kapten kesebelasan Andri Mayreza. Ana dibeli putar. Apa ada pandangan? Ana lah umumkan. Bola tengok saya kata pegang. Kembali dilanjutkan. Lagi-lagi kita lihat Irwan Jawi nomor punggung terlepas. Zakir keluar kuasai bola. 3-4 pemain depan dari Indatu. Kita lihat terlepas. Langsung diarahkan. Kurang sempurna tontokan yang dilakukan oleh Sabirin. Belum mampu menambah keunggulan. Masih 2-0 sementara kita lihat. Luar biasa umpan terobosan diberikan oleh Zaki Ufan tadi. Tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh pemain depan Sabirit ini. Lagi-lagi ada serangan balik dilakukan. Mufadal dijatuhkan di sebelah kiri pertahanan lawan. Dan satu peluang didapatkan oleh pemain Poros Muda di babak yang kedua untuk mengejar ketertinggalan. Sementara dari tim tuan rumah Indatu, tendangan bebas diberikan, bola dihadapi oleh pemain paling senior yang dimiliki tim Poros Muda, Irwan Jawi. Beberapa pemain belakang dari Indatu melakukan pagar betis kita lihat untuk menutup ruang. Tendangan daripada Irwan Jawi di babak yang kedua sudah hampir ancang-ancang menunggu apa-apa. Kita lihat Irwan Jawi sudah lakukan melampung tinggi. Kita lihat luar biasa penampilan dari penjaga gawang Ibnu mengamankan bola. Hasil tendangan dari Irwan Jawi kembali gagal peluang didapatkan. Lakukan tendangan Ibnu melambung tinggi ke tengah lapangan, disundul saja oleh Irwan. Lagi-lagi luar biasa pergerakan tipuan yang dilakukan oleh Khalidi kerjasama dengan Andre Mayreza menyusul sebelah kiri pertahanan lawan. Edi kita lihat tarik lagi ke belakang. Andre Mayreza lepaskan umpan, disundul pemain lawan, lepaskan tembakan lagi terlepas. Tadi Sabirin ini tidak mampu diselesaikan dengan sempurna, dibuang dengan kaki kiri oleh Agustri tadi. Selamatlah gawang dari Indatu, dari Poros Muda maksud kami. Yang masih 2-0 sementara kedudukan. Tendangan penjuru untuk tim Indatu FC di babak yang kedua. Kembali satu peluang didapatkan melalui tendangan sudut. Sejumlah pemain depan dari Indatu lagi terlepas. Tadi Sabirin ini tidak mampu diselesaikan dengan sempurna, dibuang dengan kaki kiri oleh Agustri tadi. Selamatlah gawang
dari Indatu, dari Polres Muda Maksud kami. Yang masih 2-0 sementara kedudukan. Tendangan penjuru untuk tim Indatu FC di babak yang kedua. Kembali satu peluang didapatkan melalui tendangan sudut. Sejumlah pemain depan dari Indatu berada di kotak penalti, lepaskan umpan, dibuang saja, bola mengarah langsung ke gawang tadi, dibuang saja oleh penjaga gawang berpengalaman Agusri. Kembali tendangan sudut diberikan untuk tim Indatu, bola dihadapi oleh Iqbal nomor punggung 6. Sudah lakukan, lagi-lagi melampung, disambut dengan tangkapan dari Agusri. Lemparan ke depan, Fadal yang dituju, berlari sendirian melewati pemain lawan. Fadal jatuh sendirian dan masih berduel. Fadal pelanggaran, bola dilanjutkan kembali. Zulfan diberikan umpan melebar, membelah ruang, masuknya pada Abdal. Keluar lapangan, out gawang kembali untuk anak-anak Indatu. Bola dihadapi oleh penjaga gawang Ibnu. Menang. Kontrol tempo baju. Ya, kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Iqbal mencoba membangun serangan. Luar biasa penampilan dari kedua kesebelasan. Jual beli serangan dilakukan. Kali ini kembali nomor punggung 9 terlepas secara luar biasa pergerakan melewati dua pemain lawan kerjasama kapten kesebelasan Andri Maireza adalah nomor punggung 2, terlepas Andri sebelah kiri pertahanan lawan Andri coba menerobos lagi-lagi tendangan sudut diberikan untuk tim Indatu FC di babak yang kedua. Kembali satu peluang didapatkan untuk menambah keunggulan, sudah lakukan, ditundur saja oleh Zulfan. Dapatkan kembali Sabirin, umpan melambung cukup tinggi, maksudnya kepada Andri, lagi-lagi Khalidi. Andri perangkap offset, kita lihat Andri cukup rapi perangkap offset yang dilakukan oleh pemain belakang Poros Muda. Lagi-lagi gagal, kita lihat. Ini dia Andri Maireza, kapten kesebelasan, mantan pemain Kesangan Raya Liga 3 Nasional. Tarik ke belakang, pulang serbar umpan yang diberikan oleh Mursalan, dapatkan kembali oleh Hasan nomor punggung 8. Terlari sendirian kerjasama dengan Muswadal di sektor kiri pertahanan lawan. Dari belakang Iwan Jawi, lepaskan umpan. Hasan Zulkiram nomor punggung 4, lepaskan tembakan. Kurang terarah, kita lihat, membentur kaki sebelah kanan dari pemain belakang nomor punggung 12 Adi. Lagi-lagi kurang sempurna penyelesaian akhir yang didapatkan oleh pemain Poros Muda, belum mampu menyamakan kedudukan. Tendangan sudut sudah lakukan, dekat saja Mutasir, kita lihat Dayat Jangka Yuda nomor punggung 10, luar biasa. Umpan terobosan Edi yang dituju nomor punggung 11, kerjasama Sabirin nomor punggung 11, umpan melebar maksudnya kepada Khalidi. Kembali dapatkan anak-anak Indatu, mendominasi permainan dari Yuda, terjatuh. Kita lihat Yuda, bukan suatu pelanggaran, bola dilanjutkan. Murtala kembali nomor punggung 4, Dayat Jangka, berliku-liku Dayat Jangka, umpan melebar kepada Andri Maireza, kapten kesebelasan. Luar biasa, kita lihat penetrasi yang dilakukan oleh Andri Maireza di babak yang kedua, mampu merepotkan pertahanan dari Poros Muda yang ikulung mohon negara betul hantu heli tak kalah. Yang lalu lembaga hanya oje negara betul. Ya ambat, kamu kubur bapak atau apa? Ya ambat. Sorry ya. Ya. Ada berdiri ini. Bayi untuk adu, kan? Ya, lagi-lagi sejalannya pertandingan. Lemparan ke dalam kembali didapatkan oleh Iqbal nomor punggung 6, berikan kepada Yuda nomor punggung 10. Umpan terobosan diberikan, lagi-lagi terlepas. Luar biasa, dan bola berikan.
didapatkan hasil kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Poros Muda tadi. Bola didapatkan hasil kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Poros Muda tadi, tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna untuk menambah keunggulan. Luar biasa, kita lihat kali ini tadi menerima umpan, gagal kembali serangan. Ya masih 2-0 sementara. Lagi-lagi kita lihat jual beli serangan Iqbal langsung saja ke depan. Kita lihat bola dikejar oleh nomor punggung 11. Kita lihat pemain yang baru dimasukkan oleh tim Poros Muda di babak yang kedua. Langsung arahkan ke depan. Zatul Fuad lambungkan ke tengah lapangan. Zulfiram berduel dengan Khalidi. Kita lihat Banon mencoba membayangi, berikan daya jangka. Khalidi luar biasa pergerakan yang dilakukan oleh kedua. Sudah terlepas kembali berhadapan dengan penjaga gol. Luar biasa dengan penjaga gol Agus ini menahan umpan. Dilancarkan tendangan kembali, luar biasa. Keluar Agus ini. Perhatian wasit dari Poros Muda yang keluar nomor punggung 15 Muntasir. Yang masuk nomor punggung 6 Farhan. Untuk buah babak yang cukup gawat. Ya Agusri luar biasa penampilan, menahan 4 kesempatan, menggunakan kaki kanan, ya, berhasil diselamatkan, namun masih tertinggal 0-2. Ya, sementara Poros Muda di babak yang kedua terlepas kembali. Kita lihat pemain yang baru dimasukkan tadi. Dilancarkan tendangan kembali, luar biasa. Keluar Agus ini. Perhatian wasit dari Poros Muda yang keluar nomor punggung 15 Muntasir. Yang masuk nomor punggung 6 Farhan. Untuk buah babak yang cukup gawat. Ya Agusri luar biasa penampilan, menahan 4 kesempatan, menggunakan kaki kanan, ya, berhasil diselamatkan, namun masih tertinggal 0-2. Ya, sementara Poros Muda di babak yang kedua terlepas kembali. Kita lihat pemain yang baru dimasukkan tadi Poros Muda dibayang-bayangi cukup ketat oleh daya jangka berdua. Sementara kita lihat terjatuh, tendangan bebas diberikan di sektor kiri pertahanan lawan. Kesempatan ditetapkan oleh pemain Poros Muda di babak yang kedua. Bola kembali dihadapi oleh pemain berpengalaman Irwan Jawi nomor punggung 16. Satu peluang, sejumlah pemain dari Poros Muda berada di kotak penalti lawan menyambut umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Irwan Jawi. Kita lihat cukup berambisi anak-anak dari Poros Muda untuk mengejar ketertinggalan. Sudah lakukan ancang, sudah lakukan melambung tendangan Irwan Jawi melambung melengkung menembus dalam gawang yang dikawal oleh Ibnu Mahdi, merubah angka, merubah kedudukan 2-1 sementara di babak yang kedua. Masih ada waktu dan kesempatan bagi Poros Muda untuk menyamakan kedudukan. Perhatian wasit untuk Indatu S. Salaki. Tendangan Irwan Jawi melambung melengkung menembus dalam gawang yang dikawal oleh Ibnu Mahdi, merubah angka, merubah kedudukan 2-1 sementara di babak yang kedua. Masih ada waktu dan kesempatan bagi Poros Muda untuk menyamakan kedudukan. Perhatian wasit untuk Indatu S. Salaki. Lagi-lagi ke dalam pertandingan sudah mampu memperkecil ketertinggalan. Kita lihat anak-anak Poros Muda 2-1 sementara. Masih ada waktu dan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Cukup berambisi. Kita lihat anak-anak Poros Muda membangun serangan untuk menyamakan kedudukan.
Luar biasa jual beli serangan pertandingan kedua kesebelasan pada sore hari ini. Berambisi sekali untuk mendapatkan satu tiket ke babak semifinal. Lagi-lagi luar biasa tendangan dilakukan pemain paling berpengalaman yang dimiliki oleh Poros Muda. Tendangan bebas dari Irwan Dawi tadi merobek jala gawang yang dikawal Ibnu Mahdi, merubah angka 2-1 sementara di babak yang kedua. Lagi-lagi kita lihat nomor punggung 11 keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali diberikan untuk tim Indatu. Bola langsung diberikan kepada Andri Maireza, kapten kesebelasan. Ini dia Andri Maireza, sudah lakukan, berikan kepada Khalidi. Lagi-lagi gagal, keluar lapangan, lemparan kembali dilakukan oleh anak-anak Poros Muda. Sudah lakukan, pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Indatu nomor punggung 14 Akmal, pemain yang baru dimasukkan menggantikan Yuda tadi, melakukan pelanggaran, langsung ke depan diarahkan. Zakiul Fuad cukup tenang tadi menghalau tendangan. Lagi-lagi Fadil, kapten kesebelasan nomor punggung 14, umpan melebar Julfan yang dituju lebih dekat kepada Iqbal. Ini dia Iqbal bersama dengan Edi. Lagi-lagi Murtala nomor punggung 4, tarik ke belakang Daya Jangka, melebar kembali Iqbal nomor punggung 6. Dia Iqbal main PSAS Aceh Singkil di Liga 3 Nasional. Sore hari ini memperkuat tim kebanggaan Kiri Kecamatan Pesangan. Melebar kepada Hatta, tendangan kita lihat dilakukan. Hatta melewati beberapa pemain lawan, tarik ke tengah lapangan Irwan Jawi yang dituju, lepaskan tembakan. Lagi-lagi tembakan spekulasi dilakukan oleh Irwan Jawi, belum mampu mengenai sasaran. Yang masih 2-1 sementara skor kedua kesebelasan. Tendangan gawang, bola dihadapi oleh Ibnu Mahdi. Sudah lakukan tendangan ke tengah lapangan, dikuasai kembali oleh anak-anak Indatu. Daya Jangka, Iqbal kerjasama dengan Akmal, tarik ke belakang, Murtala melebar. Khalidi yang dituju, terlepas. Khalidi kita lihat sendirian, kerjasama maksudnya dengan Sabri. Luar biasa, kita lihat Agusri keluar dari sarang menyambut umpan. Selamatlah gawang, masih 2-1 sementara. Lakukan tendangan Agusri, melambung tinggi ke daerah pertahanan lawan. Andre Maireza menyambut umpan. Kita lihat Habda kembali, kurang cermat. Kita lihat kembali direbut anak-anak Indatu. Murtala, Akmal berliku-liku dan gagal. Kita lihat Habda membangun serangan bersama Mufaddal di sektor kanan pertahanan lawan, masih kotak penalti. Mufaddal digagalkan kembali oleh Daya Jangka. Lagi-lagi Zulkiram, luar biasa mengurung daerah pertahanan lawan. Anak-anak Poros Muda lepaskan tembakan Irwan Jawi. Lagi-lagi gagal, melambung cukup tinggi di atas Mister Gawang yang dikawal oleh Ibnu Mahdi. Dan kembali selamatlah gawang dari anak-anak Indatu. Yang untuk sementara mereka sudah unggul 2-1. Ya, kembali ke jalannya pertandingan. Tendangan gawang sudah lakukan Fuad Jangka. Kita lihat Julfan menyambut tendangan dari Zakiul tadi. Lagi-lagi Julfan lakukan sundulan, coba dikejar oleh rekan nomor punggung 6, dibuang saja oleh Iqbal keluar lapangan. Lagi-lagi tendangan atau lemparan sudah lakukan, lemparan ke dalam. Salah mungkin Gabu komentator bagi jalankan Beneke Bang Ni. Lagi-lagi saya Sabiri TV. Dapat punggung 11. Keluar lapangan kembali, lemparan ke dalam untuk anak-anak Poros Muda. Dan kembali dilanjutkan Mufaddal. Zulfan lepaskan umpan mendatar tadi, dibuang saja jauh oleh Zakiul Fuad keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan. Lagi-lagi kita lihat dibuang kembali keluar lapangan. Tidak mau mengambil resiko. Kita lihat Adi tadi langsung mengamankan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lagi-lagi anak-anak Poros Muda terlepas. Kita lihat terjatuh luar biasa tendangan Mufaddal tadi
Ditinju saja keluar lapangan oleh Ibnu Mahdi. Lagi-lagi satu peluang, tendangan sudut diberikan. Irwan Jawi yang akan mengambil kesempatan. Kita lihat 2 hal tendangan sudut dipancara. Pihak macam ya, macam aturan awal. Ya, kembali lanjutkan sejumlah pemain depan. Poros Muda menunggu umpan Irwan Jawi sudah lakukan. Lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Out gawang saja diberikan kepada penjaga gawang Ibnu Mahdi. Kita lihat sudah tergeletak di lapangan. Ya, kembali dilanjutkan. Sudah bangkit kembali penjaga gawang Ibnu Mahdi. Dan bola dihadapi oleh pemain belakang Zakiul Fuad. Sudah lakukan tendangan melambung ke tengah lapangan. Kembali sudul kembali. Zulkiram berikan umpan ke depan. Murtala bersama dengan Edi. Sabirin Edi. Zulfan Sayat mengamankan bola. Lagi-lagi anak-anak Poros Muda terlepas. Sabirin Akmal. Liku-liku Akmal berikan umpan, maksudnya kepada kali ini dipotong saja oleh kapten kesebelasan Muhammad Fadil. Zulkiram umpan melebar berikan kepada nomor punggung 6. Bayang-bayang cukup besar oleh Zakiul Fuad. Terlepas kita lihat gayat janda, maksudnya kepada Akmal. Tadi kurang cermat kontrol bola. Dikuasai kembali oleh anak-anak Poros Muda. Luar biasa penampilan dari kedua kesebelasan. Sore hari ini terjatuh kita lihat akibat tertuai udara tadi. Salah seorang pemain dari Poros Muda terjatuh, namun sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan. Tendangan bebas di daerah pertahanan sendiri dilakukan oleh kapten kesebelasan Muhammad Fadil, arahkan ke depan gawang. Tunduk penyelamatkan oleh Zakiul. Terlepas nomor 17 Zulfan tadi. Lagi-lagi kurang sempurna tembakan yang dilakukan oleh Zulfan. Belum mampu menyamakan kedudukan di akhir-akhir babak yang kedua. Masih ada waktu dan kesempatan bagi kedua kesebelasan. Tendangan gawang, bola dihadapi oleh Zakiul Fuad, pemain belakang dari Indatu FC. Yang kami informasikan kepada penonton kami untuk besok sore, jangan lupa, jangan ketinggalan, dua kesebelasan akan memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Desa Dirgantara FC Biren. Dan besok sore akan menjajal kekuatan Unimal FC Lok Semawi. Dan besok sore akan turun dengan sejumlah pemain bintang jemputan. Yang pada petugas parkir, yang mohon sedang posisi masing-masing karena penonton sebagian karena yang beranjak pulang. Itu umumkan kepada petugas parkir kamu untuk segera menuju lokasi atau posisi masing-masing. Karena penonton yang kedua meninggalkan lapangan tersebut. Ya, terus akhir sudah dimenyikan. Pertanda pertandingan sore hari ini sudah selesai. Yang kedua kesebelasan sudah berjabat tangan. Yang kemenangan diberikan kepada tim Indatu FC Jatjiri Kecamatan Pesangan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada pemain kedua kesebelasan, baik dari Indatu FC maupun Poros Muda. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada penonton kami yang kami bangga-banggakan. Terima kasih juga kepada perangkat pertandingan, panitia pelaksana dan seluruh yang bertugas di lapangan kebanggaan kita, yaitu lapangan Payakarim Jatjiri Kecamatan Pesangan. Dan sampai berjumpa besok sore di waktu yang sama.